sahabat online. Perkenalkan, nama lengkap saya Novita Lawi, biasa dipanggil Novi, NIM 1803030055. Saya mahasiswa Sosiologi Undana semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit informasi untuk teman-teman terkait isi dari buku Kesenjangan Informasi Pandemi. Selamat menyaksikan. Kesehatan sebelum kekayaan. Kami tahu apa yang harus dilakukan untuk menghidupkan kembali perekonomian kami. Apa kita tidak tahu bagaimana melakukannya untuk membawa orang kembali ke kehidupan? Tidak ada trade-off yang lebih brutal daripada mencoba membuat hidup dan mati keputusan dengan biaya dolar terlampir. Dan, seperti yang sering terjadi, tidak ada orang yang lebih menyebalkan dalam menghadapi trade-off itu selain ekonomi. Hanya seorang ekonomi yang bisa menonton film The Martian dan bertanya-tanya apakah menghabiskan beberapa miliar tidak sia-sia hanya untuk kesempatan menyelamatkan demon. Pada waktu normal, para ekonomi melakukan perhitungan ini tanpa penyesalan. Mereka tanpa henti fokus pada fakta bahwa kita memiliki keterbatasan sumber daya dan hanya dapat melakukan begitu banyak. Jika kita mengarahkan pengeluaran menuju, katakanlah kesehatan masyarakat, kita mengorbankan sesuatu yang lain. Dengan demikian, tidak mengherankan melihat beberapa ekonomi mengingatkan orang tentang trade-off tersebut sehubungan dengan pandemi COVID-19. Ekonomi di Dewan Penasihat Ekonomi ini bukan satu-satunya pertimbangan, makanya kami tidak tutup ekonomi setiap musim flu. Mereka mengabaikan biaya apa mereka lakukan, mereka juga memiliki sedikit petunjuk tentang berapa banyak nyawa mereka menabung. Ini memiliki efek menyebabkan beberapa politisi dan pemimpin bisnis untuk merangkul gagasan bahwa dalam menangani pandemi, kita perlu untuk menyadari bahwa jika kita mendorong kesehatan masyarakat, kita memperdagangkannya terhadap kerugian dalam kesehatan ekonomi. Teknik berpikir di pinggir sering membantu kita dengan baik. Ini karena kita dapat mempersempit argumen dan berpikir dalam hal atau fine tuning di mana kita berada sekarang. Dalam menangani perdagangan, ekonomi bertanya, jika kita mendapatkan sedikit lebih banyak, bagaimana banyak hal lain yang harus kita korbankan? Dalam hal ini, pikirkan di margin akan bertanya, jika kita ingin membuka ekonomi sedikit lagi selama pandemi, berapa banyak nyawa yang harus dibayar? Trade-off atau terutama pada margin adalah roti ekonomi dan mentega, jadi seharusnya tidak mengejutkan kita melihat ini disuarakan selama sedang masa pandemi. Namun, ini melewatkan masalah kritis. Pandemi bukanlah waktu di mana trade-off pada margin sesuai. Itu tidak singkirkan pertanyaan tentang bagaimana menyeimbangkan ekonomi dengan kebutuhan kesehatan masyarakat. Tapi itu menyebabkan lingkungan normal kita untuk disempurnakan. Kabar baiknya adalah ini bisa menjadi dilakukan dengan mengintegrasikan model epidemiologi sederhana dengan dasar analisa ekonomi. Yang berikutnya, apa yang diberitahukan epidemiologi kepada kita? Titik awalnya adalah untuk memahami bahwa pada titik waktu tertentu hanya ada begitu banyak yang bisa kami hasilkan. Secara garis besar, jika kita mau untuk mendapatkan hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik, kita perlu mengambil sumber daya dari tempat lain, sehingga kami dapat membayangkan bahwa kami mendapat lebih sedikit dari yang lain.
Barang yang secara luas kita sebut ekonomi, apa yang membuat trade-off ini mudah dipahami adalah ketika kita berbicara tentang produksi beberapa kesehatan masyarakat, kita kemudian dapat berpikir tentang berapa banyak kurang dari ekonomi yang kita dapatkan. Selain itu, kami juga yakin bahwa saat kami mendorong untuk setiap tambahan kesehatan, semakin banyak ekonomi yang harus kita berikan naik setiap kali. Jadi, jika kesehatan masyarakat kita buruk, itu relatif murah dalam hal pengurangan ekonomi untuk mendapatkan lebih dari itu. Kapan kesehatan masyarakat kita sudah diprioritaskan mendorong sistem lebih jauh untuk mendapatkan lebih banyak kesehatan relatif atau mahal dalam hal mengurangkan terhadap perekonomian. Jadi, kami akhirnya menyeimbangkan dan kami tidak memiliki hasil kesehatan masyarakat terbaik yang bisa dibayangkan karena terus terang kami telah memutuskan untuk tidak membayar harganya. Dalam selingan teknis di akhir bab ini, saya menempatkan semua diskusi ini dalam istilah grafis yang mungkin akrab bagi siswa, post-produksi perbatasan saudara. Anda dapat mempelajarinya atau melewatinya sesuai keinginan Anda. Salah satu alasan pandemi itu brutal adalah karena ia membatasi, bahkan lebih jauh lagi, ada apa yang bisa kita lakukan dengan sumber daya kita yang langka. Kami juga dapat mempertahankan tingkat ekonomi yang kita miliki sebelumnya tanpa penurunan kesehatan masyarakat atau sebaliknya. Itu dengan sendirinya tidak akan menimbulkan masalah untuk kemampuan kita untuk menyempurnakan. Sebaliknya, ada dua faktor yang pada dasarnya berarti bahwa kita tidak dapat lagi menyempurnakan dan sebaliknya menghadapi pilihan antara memprioritaskan kesehatan masyarakat atau ekonomi tanpa kemampuan untuk menyeimbangkan pilihan-pilihan itu. Yang kedua, faktor tersebut adalah pertama, bahwa pandemi melubangi kemampuan kita untuk mempertahankan keseimbangan yang sama antara kesehatan dan ekonomi. Dua, bahwa pilihan kita prioritas mengubah pilihan kami ke depan, yaitu mereka bisa melayang. Mari kita mulai dengan melubangi. Ingatlah bahwa kemampuan kita untuk memperoleh keseimbangan kesehatan dan ekonomi kita saat ini adalah bahwa kita menyadari bahwa memiliki sedikit lebih banyak kesehatan atau sedikit lebih banyak ekonomi bukanlah sepadan dengan harga dalam hal apa yang kita berikan untuk masing-masing. Absen lainnya inovasi, katakanlah vaksin atau seperti yang akan saya bahas nanti. Pengujian cara untuk mencapai tingkatan kesehatan masyarakat kita sebelumnya dalam menghadapi pandemi adalah jarak sosial. Itu berarti kita tidak bisa fisik berinteraksi satu sama lain, dan oleh karena itu, untuk sebagian besar kita tidak dapat lagi menghasilkan ekonomi seperti dulu. Soalnya pandemi sekarang merubah harga, memperoleh sedikit perbaikan dalam perekonomian. Untuk melakukan itu, kita sekarang harus menyerahkan sebagian besar kesehatan sebagai tingkat infeksi COVID-19 cukup tinggi. Mampu memiliki kelompok yang sedikit lebih besar orang berinteraksi atau memiliki beberapa tempat kerja yang berpotensi menimbulkan risiko tinggi terhadap kesehatan masyarakat. Karena cara virus corona dapat menyebarkan. Sederhananya, pilihan mengorbankan sedikit kesehatan masyarakat untuk memiliki sedikit lebih banyak ekonomi tidak lagi terbuka bagi kita. Ini juga bekerja di sisi lain, salah satu pilihan untuk berusaha. Sekian penjelasan dari saya. Semoga
apa yang saya berikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih.